dari Ripo juga ini yang tadi kita sempat lihat. Bahwa Ripo ketika main Chow bisa banget buat menjadi inisiator, damage dealer, dan segala macam. Jadi karena fleksibilitas dari Chow sendiri untuk Onyx juga ini udah berasa banget. BTR tahu hal itu sehingga mereka tutup juga. Oke. Nih banyak sih Uranus, Esmeralda. Hylos. Masih ada Glue pun masih Obvious, bisa. Glue. Orpheus. Ya lu sebut semuanya ini masih ada. Yuzong juga Yang masih bisa stun nganggur. enak sih, yang bisa stun. Apabila Esmeralda. Oke, apabila itu groknya tidak menjadi XP laner ya Om ya? Iya, Iya kan? betul. Karena grok ini sendiri juga masih fleksibel, nggak bisa di XP. Bisa di gol, romer. bisa di romer pula. Bahkan di gol bisa dipasangin dengan emblem Marksman Weapon Master loh. Tapi kalau kayak gini gak tau kenapa aku lebih suka bakal jadi roamer sih. Grok roamer ngegangguin Karai jungle milik tim Bigatron. Yep. Gangguin linknya ya biar Iya. Natal cepat jadi juga. Jadi dia power nature-nya aja udah bikin dagdikdukser. At Bener. least memaksa Link buat pakai retribution-nya. Sebenarnya mereka harus sama-sama mikir sih. Karena di satu sisi Gabigituan Alpha udah punya Masya nih. Masya pun bisa melakukan hal yang sama. 15 detik mungkin dia udah berada di area purple buff yang dimiliki oleh tim lawan. Dan sekarang ada Beatrix yang langsung digunakan ataupun Parsha yang udah langsung diamankan. Nah ini yang terakhir nih, biasa nih puyeng nih. Onyx tuh begini nih. Simpen sama yang terakhir gitu. Simpan yang terakhir tuh, gak tahu tuh kita tuh. Surprise. Coba Nah. nih apa lagi nih kira-kira nih. Ini antara roamer. Antara atau- romer atau XP ya? Betul, antara roamer atau XP. Kalau ngeliat Parsha, sebenarnya Ruby bukan opsi yang buruk gitu loh. Yap. Romer yang bisa jadi ini. Hylos aku sih. Halo? Fight for the ultimate answer. Hilda. Oke, Hilda. roamer. Kita akan melihat Grok Groknya masuk. Yang tetap digunakan di Land of Down. Dan coba lihat, ada pergerakan dari KYY. Ada pergerakan pula dari hero lawan, dari Onyx Esport itu sendiri Bude. Ya, mulai bergerak untuk mengganggu satu sama lain. Tentu ini adalah tugas dari roamer masing-masing. Tapi siapa yang bakal bisa berhasil terlebih dahulu karena Suns diusir mundur oleh Ki. Terreset sudah dari Orange-nya atau bahkan bisa dicolong oleh Ki. Ditahan-tahan, Suns harus kembali. Tapi gimana halnya dengan Max yang menyelamat bisa untuk mensecure satu Orange buff. Oke, Max-nya berhasil namun tidak untuk Suns. Sama, strategi yang sama. Karena mereka masih punya strategi yang bisa dibilang rusuh di early ini dengan dua hero yang Rugi banget sih berarti ini untuk Suns yang digangguin terus oleh Ki. Satu Ki aja cukup untuk membuat Suns dan dikdukser. Terlalu jauh ke dalam. Ki harus tumbang terlebih dahulu. Sprint sudah di pop out jadi dia udah gak bisa kabur lagi. Oke, udah akan berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff dan mungkin punya kesempatan untuk bisa melakukan farmingan ke arah yang berbeda pula. Namun di area yang berbeda, udah ada pertempuran antara Grok dan juga Kuvra. Ya, jadi respon yang sangat cepat dari Onyx menjawab agresivitas yang dilakukan oleh Ki. Sementara itu, Ki masih nggak kapok, dia bakal berhadapan tapi kali ini dengan Kiboy. Kiboy akan menjadi sebuah defense mekanisme untuk Suns di area orange ya, berusaha untuk fight sama lain. Adu jotot untuk Ki dan juga Kiboy. Sama lagi jalannya bareng berdua kayak begitu. Ya ampun lagi ngobrol kali berdua. Namun untuk sekarang ada Drian yang udah siap untuk melakukan sebuah inisiasi juga. Tapi ternyata dari linknya pergi dulu Bude. Belum siap untuk melakukan sebuah gempuran. Ya ini awal yang benar-benar duanya punya objektivitas yang sama. Berfarming-farming ria dan ngebikin gold lanernya kuat. Dan yang dirusuh adalah kedua junglernya. Masuk ke area turtle. Kedua yang sudah berhadapan satu sama lain. Turtle sudah tinggal separuh HP lagi. Tapi Suns belum terdengar di sana. Dan malah Masya mendapatkan satu turtle-nya. Tapi Boost mencoba untuk kabur saja. Kiboy datang terlalu terlambat. Suns hadir. Mencoba untuk ngedapetin sesuatu. Tapi Onyx Esports gak bisa untuk nge-trade turtle itu dengan apapun. Oke, ini menariknya dari Onyx ya, adalah mereka main dua roamer. Tapi roamer kedua ini dipegang oleh Boots. Yap. Dia pakai encourage. Oke, namun untuk sekarang Max-nya satu hit terakhir. Tapi ternyata Om, ada Ripo yang berhasil dan sukses untuk menyelamatkan. Hampir saja bisa mengamankan Karaling. Yes, nice save. Walaupun di situ ada Kiboy juga yang berusaha untuk mencuri berada di area mana, tapi gagal sebentar di area Pau. Ada Federation yang di pop up. Cewek dalam bahaya karena dia tuh sandwich 3 member dari Bigatron Alpha berasal dari area bottom lane. Dan cewek gak bisa untuk selamat lagi. Wow, satu weakness point terakhir tapi posisinya ada di belakang tubuh dari Beatrix dan itu adalah weakness point tersusah yang harus diamankan. Sementara itu untuk kali ini coba lihat. Kiboy-nya mulai maju ke depan, mulai rusuh lagi seperti yang nagih uang kontrakan. Tapi ternyata belum ada kabur dari area tersebut. Udah ada Parsha yang siap untuk langsung melindungi pergerakan dari Link yang digunakan oleh Max. Ya, ini
terus-menerus ini bakal menjadi permainan yang sangat agresif melawan agresif. Tapi pintar dari keduanya adalah mereka masih bisa maju mundur, tarik ulur dengan sangat manis. Yap. Dan kita bakal ngelihat semua pertarungannya itu kebanyakan di area jungle. Seperti hal ini ada Federasi di pop up Kiboy seorang diri berusaha untuk mengganggu, melipir dengan adanya sprint yang dikeluarkan. Kiboy selamat dari area Bigetron Alpha. Tyrant Revenge yang belum on point dan itu dimanfaatkan dengan sangat cepat oleh Kiboy sendiri. Kiboy langsung ngacir kabur dari area tersebut, tapi KYY terlihat berada di area river. Sekalinya di Thunderclap langsung kabur itu armornya. Iya, tapi ya itu adalah tekanan yang sedang terjadi sekarang. Suns belum terlihat terlalu efektif berhadapan dengan Alpha. Belum ada serangan yang bisa dibangun juga oleh dia. Karena dia butuh item. Dia butuh farming karena dari awal buffnya dia diganggu terus-terusan. Nah itu dia nih, sama-sama level 6, sama-sama menggunakan Demon Slayer. Sesaat lagi mungkin ada sebuah kontes di area dari turtle tersebut dengan poin dari attribution yang mungkin aja sama. Karena ada beberapa pemain yang udah mulai berkumpul, sementara untuk ceweknya udah mulai hadir juga. Kiboy mencari formasi ke bagian depan. Ada Kaye melakukan hal yang sama, sementara Max hanya ada di dalam ataupun di luar dari area turtle itu sendiri. Ya, terus-terus di pop up dan ini permainan sangat-sangat brutal karena maju ke area depan. Ki seorang diri sudah berhadapan langsung dengan adanya cewek mencoba untuk memecahkan biggest point, tapi dalam belakang terlalu berhasil diamankan oleh Stan dengan retribution yang on point. Melanjut ke area belakang, berusaha untuk kabur dengan adanya Tempest of Blade. Kiboy gak bisa untuk mengejar karena jauh ke belakang dan keduanya masih belum ada yang tumbang. Hanya pertukaran turtle aja. Fight yang terjadi itu hanyalah untuk membaiting Om. Ya, ini mereka berdua sama-sama bermain sangat-sangat objektif sekali. Wah, sebuah gempuran langsung dilakukan. Hilang sudah satu gold laner yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, ini apa ya, gold lanernya mulai gila satu persatu. Tadi cewek, sekarang Matt. Jadi fokusnya udah gak cuma dari arah junglernya aja. Tapi gold laner bisa terutama. Wah, boy, coba lihat. Hilda bawa gitar, kita pikir mau konser, malah mukulin orang coba di sini. Salah fungsi itu gitarnya, hey. Selama masih ada sprint, ini Hilda akan menjadi salah satu momok yang berbahaya untuk Bigetron Alpha. Sama-sama sih, Masya juga demikian. Sprintnya ready, dia bakal ngeharas juga terus-terusan. Coba lihat tuh. Mau kemana lagi Kiboynya gak bakal selamat untuk kali dan senar aja hilang Bu deh. Ya nggak ada sprint lagi karena baru aja di papa dan itu adalah informasi yang sangat mahal bagi Bigetron Alpha. Tentu mempanis Kiboy saat nggak ada sprint adalah keputusan atau timing yang pas. Sementara dari Onyx Esports bermain objektif di area bawah, turret sudah hilang. Sementara Bigetron Alpha belum bisa membalas dari segi turretnya. Surprise attack dari Dilian dengan gini yang overturn. Gagal untuk mendapatkan point kill. Tapi di sisi lain Bigetron Alpha mendapatkan cewek di area bottom lane-nya. Wow, melakukan yang sama di mana tadi untuk matnya pun dikeroyok dengan 2 round, tapi itu mulai mereka lakukan. Dan sekarang Katrotnya kena langsung arah Max, ditembak flame shot, sedikit lagi darahnya. Masih selamat dari link yang digunakan oleh Max. Wah, nyaris saja itu headshot, tapi Drian itu bisa ngerespon dengan cepat juga di area tengah. Max nyaris saja dan sekarang kayak kedua assassin dari Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports pergerakannya tuh terbatas banget gak sih Om? Dari segi kill assistnya itu belum terlalu banyak. Tapi Feather Attack di bawah di area atas Boots gak bisa untuk mendefense dirinya sendiri di area atas. Mau kabur pun gak bisa, flicker pun gak bisa digunain karena adanya combo dari Ripo. Ya, dan sekarang junglernya bermain dengan sangat objektif ya. Mengingat juga dari kedua jungler ini sama-sama pakai Demon Slayer. Ya ampun, itu KY mulai tertangkap batal, langsung dikebukin aja. Westa sudah langsung dikeluarkan, sedikit lagi weakness point terakhirnya. Dan benarnya mungkin sesaat lagi akan ada Sprouse Bomb Tank, tapi seperti akan ditahan terlebih dahulu karena basic attack-nya akan langsung membuat pergerakan dari Masya pun akan hilang. Wadidaw ini gawat banget sih dari keduanya membalasnya. Tapi Onyx Esports masuk ke area base, masuk ke area jungle milik Bigetron Alpha perlahan tapi pasti terus-menerus menghantui. Kinya udah ditangkap, berbeda dengan Kiboy yang masih survive, dia bisa berotasi terus-menerus. Dan itulah dia, sudah dicolong satu. Maju ke area depan, Tyrant Rage di pop up mencoba untuk menghentikan Kiboy. Tapi sprintnya belum di pop up, masih bermain-main di area Feather Attack. Dikocek dari Feather Attack milik Bigetron Alpha. 2 ultimate keluar Om, hanya untuk Hilda loh. Oke, dan kita lihat dulu dari item build-nya juga sekarang. Respect dari Suns dengan adanya Dreadnought Armor. Wah ini bener-bener ya, ini Dreadnought Armornya juga tadi udah mulai itu. Betul, bermanfaat banget ya buat menekan damage dari Max. Sedangkan Max, dia ada di Demon Hunter Sword, dia bakal menuju ke Berserker Fury. Yap.
Ini barusan juga Sans dengan Deno Armor dalam tubuhnya. Di dalam outer turret pun yang ada di area top lane gak apa-apa santuy. Yang penting gue tetap bisa set, serapat, serepet, kena tadi itu. Kena linknya. Link yang kabur tadi akhirnya. Dia Vania juga pergi dari area tersebut. Wah ini benar-benar pertarungan di antara kedua tim ini ya. Dengan item-item yang hampir jadi juga ya. Ya, Kibonya juga talentnya itu dire hit tadi. Lebih sakit lagi nanti ya damage yang dikasih sama dia. Oke, ini dia kalian bisa lihat juga get a big one free movie ticket tuh ya. Kalian langsung bisa aja. Langsung bisa untuk mendapatkan tiketnya plus. Wah, One nih udah ada skin dari 515-nya. Sementara itu untuk Max-nya di bawah masih bisa bertahan dengan sedikit SP yang dia milikin. Wan, ini cewek bakal pakai skin baru ya. Tapi nanti di 515 M-Word. Ini 515 M-Word loh. M-Word loh. 515 M-Word. Aku sampai kaget sendiri. 515 M-Word. Wow, 515. akan ada apa itu? Apalagi yang akan kita persembahkan, apalagi yang akan diberikan oleh Mobile Legends nih untuk kita lagi nih ya. Ini penasaran banget nih karena untuk kalian semua juga selain bisa menyaksikan pertandingan kalian pun bisa melihat nih MPL off game-nya karena mereka juga akan bertarung tapi dengan permainan-permainan yang lain pula Tadi ya. Om bawa R7 sama siapa Om? Godiva? Godiva ya? Main apa ya? Jadi Batrix tadi ya? Jadi Jadi Batrix. Iya. Betul loh. Batrix. Tapi by the way ya, ini kayak ngelihat dari kedua tim ini semuanya masih sangat berhati-hati Om. Dan aku penasarannya adalah biasanya sebelum melakukan objektif mereka at least ngelakuin pick off dulu. Tapi kali ini enggak. Mereka berani untuk berhadapan satu sama lain, mau adu mekanik kesannya. Ya, aduh hantam ya lebih tepatnya ya. Karena ini benar-benar mainnya front to front loh. Mereka gak ada yang satu hero yang bisa langsung ke belakang. Yap. Jadi benar lapis depannya harus ditumbangkan terlebih dahulu, baru ke lapis belakang. Oke. Aduh hantam pun terjadi, tapi yang terhambat terlebih dahulu adalah turret di area mid lane. Terbuka sudah, dua jungle kanan kiri dari Bigetron Alpha. Semakin luas lagi map control dari Onyx Esports. Tanpa adanya penjagaan tier pertama dari turret milik Bigetron Alpha. Karena Max sendiri nggak pernah full darahnya setiap ingin masuk ke dalam sebuah pertempuran ataupun inisiasi. Karena sekarang Sansnya udah mulai hadir tapi ternyata untuk purple buff-nya masih sempat untuk diambil oleh Max itu sendiri. Dan mereka pergi ke area dari Lord. Itu penjagaan penuh dari Bigetron Alpha ke area purple-nya nggak mau untuk sampai dicolong. Tapi Tyrant Red hanya untuk Boots seorang diri. Boots punya flicker tapi tak bisa untuk selamat masuklah Sun ke arah yang tidak dia inginkan. Dia memilih untuk mundur dan merelakan Boots untuk hilang. Peperangan tidak diperpanjang. Yap, dan di satu sisi mereka juga ini seperti menarik ulur aja. Mereka menahan lagi. Mereka sambil tetap untuk memperlihatkan diri ya kalau eksistensi mereka ada di area tersebut ya Om ya. Yes, lihat seperti Kiboy dia cuma muncul di sana, memperlihatkan presence. Oke, ada Hilda di sini. Kalian nggak boleh nyaman buat ambil Lord yang pertama. Oke, Kaguranya, Driannya ada di bagian belakang. Barusan dari Verification tapi ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain-pemain yang dimiliki. Namun sekarang Hildanya pun menjadi korban tambahan. Menjadi kerugian untuk Onyx Esports di mana di area tengah. Satu Ignis poin terakhir tapi itu pun belum pecah. Ada tas-tas dari Kaye. Wow, Biget Troopers mengumandangkan yel-yelnya langsung melihat Bigetron Alpha dengan adanya satu Lord. Tentu akan membantu mereka masuk ke area, mungkin area base, area yang kedua, yaitu turret yang kedua. Bisa mereka secure karena ini baru Lord yang pertama ya Om. Betul, dan ini lihat HP dari Ki. Dia satu bar itu 7.000. Oke. Kalau dikali 3 berarti ada Udah 21.000. Iya. Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Memang mau diinspirein juga sama Wan ya berkurang. Ya paling pecah satu ya. Pecah satu. Masih ada satu. Betul. Oke. Kita lihat aja dengan Lord ini seperti apa hasilnya yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron apa karena di area mid untuk auto turretnya masih terjaga sejauh ini. Tapi kalau dari minimap kita lihat sendiri ada pergerakan yang dilakukan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Mereka berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Udah ada gempur yang akan langsung dilakukan karena Kayeye hanya numpang lewat doang masuk ke dalam minute turret dan hancur sendiri Bude dengan adanya Lord. Ya, satu Lord di area top lane akan memecah belah fokus dari Onyx Esports berusaha masih mendefend area mid lane-nya dan mereka meninggalkan itu karena harus ada Lord yang mereka atasi. Tier yang kedua mungkin akan menjadi satu tambahan lagi bagi Bigetron Alpha untuk mendapatkan keunggulan dari Onyx Esports. Mulai perlahan tapi pasti kontrol dari mapnya diambil oleh Bigetron Alpha. Mereka masuk ke area jungle, mereka menghancurkan turret demi turret bahkan di bawah pun terjadi hal itu. Wah. Ada lagi sebuah gempur yang langsung dilakukan kah? Karena ada pergerakan dari Fadija. Mulai masuk dan juga mengejar langsung ke arah Link. Tapi Linknya masih bisa selamat dan pergi dari area tersebut. Ya. Kita ngeliat kalau Bigetron Alpha sama Onyx kayak dua-duanya tuh masih gimana ya Om? Nahan-menahan. Betul. Nunggu apa Om?
Berarti? Lebih ke arah mereka nggak mau kehilangan momentum sih. Karena untuk yang sekarang ya, satu fight yang terjadi dan mereka gagal di sana. Ini goldnya masih akan langsung sama. Karena dari sisi gold juga tadi kan cuma selisih 1.500. Sekarang baru 3.000 loh. Baru 3.000. Baru 3.000 dan ini masih harus dimenangkan lagi oleh Bigetron Alpha. Jadi mereka gak boleh kecolong 1 atau 2 juga. Dan dimana mereka punya garis depan sebenarnya bagusnya adalah mereka punya key dengan Masha. Oke, ini barusan tadi ada Tyrant Revenge yang memang dipantengin juga sama Groknya tuh Om ya. Memang diliatin aja mau ngapain, tapi Purple Buff sepertinya akan mendapatkan sabar flap shotnya. On point dan juga mendapatkan langsung karena satu play dan Mania langsung tumbang. Namun untuk kali ini Groknya pun mendapatkan hasil yang sama. Jadi untuk Hilda gak bisa pergi kemana pun karena langsung dikeroyok habis-habisan oleh pemain Bigetron Alpha lainnya. Yes, kehilangan Mat membuat Bigetron Alpha nggak ingin untuk berperang lebih lanjut lagi. Itu kehilangan yang paling dalam sih. Dengan adanya kombinasi dari Onyx Esports Wild Charge ditambah dengan flame shot membuat Matt langsung hilang, posisi dia terekspos dan tertangkap, tapi bayarannya ternyata juga cukup mahal, 2 member dari Onyx. Ya, dan juga bahkan untuk lord yang terbuka sekarang mungkin nggak bakal bisa dikontes lagi oleh Onyx Esports. Kecuali kalau mereka benar-benar mau all in all out. Buset dah itu, coba lihat sekalinya langsung ditabrak darahnya One. Kelar langsung dan mereka mulai masuk ke bagian dalam saja mencoba untuk langsung mengejar ke arah dari Battle. Battle-nya berhasil langsung didapatkan Cewek. tapi untuk kali ini cewek pun satu weakness point-nya belum berhasil didapatkan. Dan dia pun langsung menghilangnya sangat cepat tapi linknya pun langsung berhasil hilang dengan sangat cepat. Sedikit lagi Epi tersisa. Ada di biru meja tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord dari Pomo lagi karena mana karena dirinya seorang diri. Dikeroyok bisa-bisa dan di bawah kita langsung dilempari payung lagi semuanya dikeluarkan. Kuda untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Gufranya. Wow, satu pergerakan dari Sans membuat Bigetron Alpha mereka kurang damage dealernya. Tanpa adanya botol yang digasak oleh Sans tentu sulit banget Bigetron Alpha untuk menangkan fight. Fight terjadi terpisah dan memang cewek nggak sempat untuk mendapatkan crossbow tank-nya. Dia juga tumbang tapi ini yang overset lagi. Lihat damage dari Drian yang begitu besar, dia bisa menahan semuanya di area belakang. Itu movement yang bagus banget sih dari Sans tadi. Dia ngepanis langsung, dia ngincer bener ke arah battle. Satu shutdown didapetin dan juga dengan darah Lord yang udah lumayan tipis tadi membuat pemain-pemain dari Bigetron Alpha ini mereka ragu mau bener-bener nyerang yang lain yang coba untuk masuk ke sana atau tangkep si Sansnya. Dan Sansnya terlihat bebas banget tadi. Linknya juga ujung-ujungnya juga kayak gak ada backupan lagi karena Iya. Gufranya setelah pertempurannya terpisah mereka juga kekurangan damage. Barusan juga ada counter tapi masih bisa dielak juga dengan satu Tempest of Blade tapi di sisi yang berbeda. Purple Buff kayaknya bakal susah lagi dimiliki oleh Link Bude. Iya, dan fight selanjutnya nggak akan ada Tempest of Blade karena udah dipaksa dibuka oleh Onyx dan satu charge dari seorang Lord di area bawah menghancurkan inhibitor tengah juga hilang terus satu di area top lane yang mana minion akan masuk sesaat lagi untuk ke area inhibitor terakhir milik Bigetron Alpha. Wow, cewek masih mencari celah, masih susah untuk bisa mendapatkan weakness point dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Coba lihat poinnya, 16 menit dari poinnya 9 sama 8 loh. Yes, dan juga kebalik sih dari Onyx Esports. Mereka berhasil membalikan defisit 3.000 jadi unggul 3.000. Berarti mereka langsung plusnya 6.000 tadi. Nah itu dia tuh. By the Oke, way, mumpung apa tuh? kayak gini ya, kita punya informasi nih buat Apa kalian itu, semua. Bude? Mau nonton MPL langsung? Mau. Bisa aja kalian beli tiketnya di Blibli karena ada potongan 25%. Wah. Benar, langsung ke blip.ly/sahabatmain. 25%. 25%. Itu ada QR code-nya, langsung kalian scan aja. Nantinya kalian akan langsung diarahkan dan ikutin aja instruksinya ya. Karena untuk sekarang mungkin sepertinya kita akan melihat dulu bagaimana pertempuran yang akan terjadi. Barusan ada Purple Buff yang masih gagal untuk langsung didapatkan juga. Ada Tempest of Blade yang udah dikeluarkan, berarti tidak akan ada ultimate lagi. Crossbow attack-nya langsung connect. Udah inspire langsung dikeluarkan juga teman-teman. So, sekarang masih ada satu bar HP yang sangat-sangat panjang dimiliki oleh Kayeye. Wah, Onyx Esports mereka akan masuk langsung memaksakan ke area base milik Bigetron Alpha. Papulung Keyboy di area samping masih punya immortality. Mereka nggak takut oleh apapun. Veteran mencoba untuk menyapu bersih minion yang ada. Sans dengan ironnya dia ke kanan ke kiri. Iron Steel pokoknya dia selama masih ada energi dia akan melakukan hal itu terus menerus. Wah. Ya, tapi Bigetron Alpha terlihat mereka juga cukup kuat ya untuk melakukan defense dengan adanya Parsha. Dengan Masha juga yang bisa menerima begitu banyak damage yang diserahkan oleh Onyx Esports. Benar, karena tadi coba kita lihat setelah adanya crossbow of tank yang emang benar on point masuk ke arah tubuh, hanya ada satu atau satu bar tadi yang hilang dan masih ada satu garis lagi loh. Dan itu pun masih punya PR yang cukup panjang untuk bisa menghilangkan darah sebanyak itu. Dan win probability by Samsung Galaxy A53 5G menjadi milik dari Onyx. 69% tapi Bigetron juga berada di 31%. Ini angka yang sebenarnya kalau masuk ke area late game angkanya bisa upset gampang banget. Tiba-tiba beng. Karena
Apalagi ini Lord menit 18. Lord Oke. yang sudah ter-evolve, siapapun yang bisa ngedapetinnya itu sangat berpengaruh. Dan biasanya untuk ngedapetin Lord ini semuanya akan adu otot maju karena depan Tyrant Ratio sudah keluar gak bisa untuk men-set up apapun. Cewek berusaha untuk memutuskan weakness point, memecahkan weakness point. Akhirnya close ulting dari cewek berusaha untuk mendapatkan Max, tapi Max Nebulous Oak Blade-nya gagal untuk kabur dari cewek. 1 poin kill itu berarti tapi cewek terlalu depan. Dia pun tumbang, balasannya sangat mahal. Wah. Tapi setidaknya coba lihat Kiboynya pun meledak sudah. Dengan immortal yang masih ada di dalam tubuhnya, harusnya dia masih bisa kabur dari tersebut, tapi ditembakin lagi dengan ada Renner. Hanya saja ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendapatkan Lord. Harusnya tanpa ada kontes loh. Wow, itu nyaris sih tadi Tempest of Blade-nya ya. Crossbow of Tank, peluru terakhirnya. Peluru terakhirnya. Panah terakhirnya. Pas lagi landing. Yes. What? Rian surprise attack mendapatkan botol dan di lain di area depan sana Kiboynya tumbang. Lord masih belum berada di tangan siapapun tapi tinggal 1/4 HP lagi dengan penjagaan maksimal dari Boot. Sun akan mendapatkan Lord ini. Tapi perlu diperhatikan adalah ada yang sudah revive dan sudah hidup mencoba untuk melawan kontes. Max datang terlalu terlambat. Wah. Max datang dengan tidak adanya purple buff. Bisa jadi itulah tiket satu kali jalannya Om ya. Betul. Dan ya, riset kembali ya untuk Big Alpha. Mereka sudah kehilangan semua base kan. Mereka juga harus berhadapan dengan Lord dan ini adalah Evolve Lord. Jadi mau gak mau ini wajib banget untuk bisa ditahan apalagi di depan dari base mereka. Yap. Jangan sampai terlalu tertabrak juga sehingga memudahkan untuk pemain Onyx Esports jalan berbarengan dengan Lordnya untuk end di game yang pertama. Nih penggunaan dari Federal Ice Strike-nya sih memang harus tepat nih. Entah itu nantinya di tengah-tengah dari Lordnya datang. Atau emang pas udah masuk di bagian dalam dari base-nya. Kita nggak tahu momen seperti apakah yang akan terjadi saat lagi nih Bude. Ya, tapi dengan adanya Lord, inhibitor yang pecah, Begitu Alpha, mereka punya tugas yang sangat berat untuk mendefense base mereka, Om. Oh yes, ini udah jelas banget. Lihat, dari Onyx mereka langsung berkumpul juga. Mereka serang 3 arah loh ini. Iya ini 3 arah banget. One-one-nya udah mulai dengan satu basic attack-nya. Namun udah ada Tyrant Revenge. Itu sedikit lagi. Sunset langsung mundur ke bagian belakang. Tapi sebelah sudah dikeluarkan begitu aja. Triana coba lihat. Tapi Bedricknya. Satu pertahanan terakhir mereka. Double game menjadi milik dari Grok. Dan game pertama menjadi milik dari Onyx Esports. Woi, para Sonic pun bergemuruh di MPL Arena.